Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaifuddin, NPM 1901081002 dari Prodi Tadris Biologi kelas A. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan uji korelasi menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah mempunyai soalnya, yaitu tabulasi hasil penelitian variabel kualitas layanan dengan variabel X dan volume penjualan sabun cuci dengan variabel Y. Nah, dari soal ini diperoleh data sebagai berikut, yakni variabel X itu 45, 48, 63, 46 dan seterusnya. Untuk variabel Y itu 120, 173, 149, 166 dan seterusnya. Nah, dari soal ini, dari data-data ini kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana hubungan korelasi antar dua variabel berdasarkan hasil analisa SPSS. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi SPSS. Nah, jadi di sini ada tampilan dari SPSS. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu masuk ke kolom data variable view. Nah, untuk di variable view kita masuk di name. Nah, untuk name ini kita isikan variabel X. Nah, variabel X tadi untuk apa? Untuk kualitas layanan. Nah, berarti untuk kolom X ini untuk kualitas layanan, dan yang variabel Y untuk variabel Y tadi untuk penjualan sabun cuci. Nah, selanjutnya yaitu ada di tipe. Untuk tipenya kita masukkan ke ini saja, numeric. Untuk widthnya kita gunakan 8. Selanjutnya desimal. Untuk desimal kita menggunakan 2. Semuanya ya, untuk variabel X sama variabel Y kita menggunakan 2 semua. Nah, untuk labelnya sendiri ini kita lihat dari soal. Dari soal itu ada apa? Untuk variabel X tadi apa? Kualitas layanan. Nah, berarti untuk labelnya yang variabel X itu menggunakan kualitas layanan. Tuliskan kualitas layanan. Seperti itu ya. Nah, untuk variabel Y tadi yaitu penjualan sabun cuci. Nah, jadi untuk variabel Y kita tuliskan sebagai volume penjualan. Volume penjualan. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke kolom value. Untuk kolom value kita hanya kita kosongkan saja atau kita nonkan saja. Nah, untuk missing kita sama, kita kosongkan. Selanjutnya untuk kolom itu kita pilih 8 semua untuk variabel X dan variabel Y. Align itu kita pilih right, measure kita pilih scale, dan roll kita pilih input. Nah, selanjutnya setelah variabel view sudah kita isi, hal yang kita lakukan selanjutnya yaitu adalah masuk ke data view-nya. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan semuanya. Data view untuk X, variabel X kita lihat tadi 45, 48, 63. Kita lihat 45, 48, 63. Nah, kita masukkan semua ya. Data dari variabel X-nya ini kita masukkan semua di sini. Untuk variabel Y itu kita masukkan juga. Tadi ada 120, 173, 149. Nah, ini sudah masuk ya. Nah,
Setelah datanya kita masukkan ke data view, hal selanjutnya yang kita lakukan yaitu pilih ke menu analisis. Kita klik menu analisis. Selanjutnya kita pilih di menu variate. Di menu variate, mana variate? Oh, mohon maaf. Selanjutnya kita pilih menu correlate. Nah, setelah menu correlate kita pilih ke variance. Kita klik variance. Selanjutnya kita sudah masuk ke tampilan variannya. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah memindahkan kualitas layanan untuk variabel X dan volume penjualan untuk variabel Y, kita pindahkan ke kolom sebelahnya. Caranya tinggal klik saja ini, lalu klik tanda panah yang ada di sampingnya. Nah, untuk ini juga kita lakukan hal yang sama. Nah, setelah sudah dipindahkan, setelah itu yang harus kita lakukan yaitu mengeklik checklist dari menu-menu correlation coefficient. Nah, untuk correlation coefficient ini kita checklist saja yang percent. Nah, selanjutnya yang test of significant ini kita pilih ke to talent, karena tadi di soal itu dia mintanya apa? Dia mintanya bagaimana hubungan korelasi antar dua variabel. Berarti kita pilih ke two talent. Nah, untuk satu variabel dia hanya one talent. Setelah itu kita checklist yang flag. Nah, kalau sudah semua kita tinggal pilih oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasilnya ya dari uji correlation tadi. Bisa kita lihat dari uji correlation tadi kita mendapatkan data ini. Nah, bagaimana cara menentukan antara dia berkorelasi atau tidak? Nah, kita lihat dari data yang kita peroleh. Jika nilai signifikasinya itu sama dengan 0,05, berarti dia bisa dikatakan berkorelasi. Nah, untuk sebaliknya, untuk jika nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05, berarti tidak bisa dikatakan berkorelasi. Nah, kita lihat dari data kita. Untuk data kita yang kualitas layanan dengan variabel X itu mendapatkan 0,091, berarti bisa dikatakan berkorelasi. Nah, untuk volume penjualannya sendiri itu mendapatkan 0,091. Jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk pengujian korelasi. Nah, baik, kita lanjutkan dari pembahasan kita ya, yaitu soal kedua. Nah, jadi soalnya yaitu data Y atau personal consumption expenditure dan data variabel X yaitu gross domestic product dalam US dollar. Nah, data dari soal ini yaitu seperti ini. Untuk data Y, variabel Y itu 3081,5, dan untuk variabel selanjutnya X yaitu ada 4620,3 dan seterusnya. Nah, dari data ini kita suruh menentukan uji normalitas dari data berikut menggunakan SPSS. Seperti yang kita lakukan tadi, yaitu kita pertama buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu.
Nah, jadi di sini kita sudah masuk di variabel view-nya. Untuk namanya itu ada variabel X dan variabel Y. Untuk tipenya kita pilih yang numeric, dan untuk width-nya kita pilih 8, desimalnya untuk sekarang kita pilih 1. Ya. Untuk labelnya sendiri kita tuliskan sama dengan yang ada di soal, yaitu personal consumption expenditure untuk variabel Y, dan gross domestic product untuk variabel X. Ini salah ya, kita tuliskan terlebih dahulu. Untuk variabel Y kita tuliskan personal consumption. Caranya kita copy saja. Nah, untuk variabel X nya gross domestic product, gross domestic product. Jadi seperti ini ya. Untuk kolom value kita nonkan saja. Selanjutnya yaitu untuk missing kita nonkan juga, kolom kita nonkan, align kita seperti biasa, rect dan measure kita pilih menu yang scale. Jadi seperti itu ya. Setelah variabel view-nya sudah terisi semua, selanjutnya yaitu kita masuk ke kolom data view. Nah, jadi di kolom data view kita masukkan dari data-data yang ada di soal tadi, yaitu untuk variabel Y nya 3081,5, 3240,6, 3407,6 dan seterusnya. Sama ya. Untuk variabel X nya itu 4620,3, 4803,7 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk di menu analisis. Nah, di menu analisis kita suruh menentukan uji normalitas, jadi kita pilih menu non parametric test. Nah, di non parametric test ini kita pilih menu yang legacy dialogs atau dialog selanjutnya. Nah, untuk di sini kita pilih one sample. Kita klik. Nah, sudah masuk ke tampilan seperti ini ya. Nah, untuk kolom yang kosong ini kita pindahkan, untuk variabel-variabelnya ini kita pindahkan ke test variable list. Kita pindahkan semua, kita pindahkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu test distributionnya ini kita pilih normal saja. Semua sudah normal ya. Selanjutnya yaitu kita checklist oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dari one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, jadi seperti ini ya datanya. Bisa kita lihat bersama-sama. Ini adalah data-data yang kita pilih non parameter test. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau keliruan dalam saya menyampaikan materi, karena sekarang saya juga sedang di fase belajar. Jadi mohon pengertiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri.
Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi